Baik, pada video pembelajaran kali ini Ibu akan membahas tentang fungsi komposisi. Ya, definisi fungsi komposisi secara matematis itu diberikan oleh jika diberikan fungsi komposisi dari F dan G atau ditulis F bundaran G atau FOG itu didefinisikan sebagai F bundaran G di X itu sama saja kita mencari nilai fungsi F di GX. Nah, di mana domain dari fungsi F bundaran G itu adalah himpunan X anggota domain G dengan syarat GX itu adalah anggota domain F. Seperti itu. Nah, syarat yang dipenuhi agar F bundaran G ini ada atau terdefinisi itu adalah R, range dari G, diiris dengan domain dari fungsi F, itu tidak boleh sama dengan himpunan kosong. Dalam artian berarti range dari G diiris dengan domain F itu harus ada. Nah, sebagai ilustrasi di sini Ibu berikan himpunan A, 3 buah himpunan yaitu himpunan A, B, dan C. Nah, fungsi G itu adalah fungsi yang memetakan himpunan A ke B. Kemudian fungsi F di sini adalah fungsi yang memetakan himpunan B ke C. Dan fungsi F bundaran G itu adalah fungsi yang memetakan himpunan A ke C tanpa melalui B, berarti langsung dia. Nah, seperti ini. Nah, di mana kalau kita perhatikan G tadi adalah fungsi yang memetakan himpunan A ke B, di mana domain dari G itu adalah DG dan range dari G itu adalah RG. Yang ini RG. Nah, kemudian domain dari fungsi F itu adalah DF dan range dari fungsi F itu adalah RF. Nah, syarat dari fungsi F bundaran G ini ada, itu adalah adanya irisan dari range G dengan domain F. Harus ada irisannya yang ini. Supaya fungsi G bisa diteruskan ke fungsi F. Jika misalnya range G dengan domain F tidak beririsan, maka kita dapat memastikan bahwa F bundaran G itu tidak ada atau tidak terdefinisi. Nah, berarti kalau misalnya kalian ingin mencari G bundaran F di X, berarti ini sama saja kalian mencari nilai fungsi G di Fx. Atau kalau kalian mau mencari domain dari G bundaran F, itu berarti mencari X anggota domain F dengan syarat F di X-nya itu adalah anggota domain G. Nah, syarat supaya G bundaran F ini dipenuhi, berarti itu adalah range dari fungsi F diiris dengan domain G itu adalah bukan himpunan kosong. Nah, supaya lebih mengerti, kita langsung masuk saja ke contoh. Di sini Ibu berikan, jika fungsi di X itu adalah akar 1 min X dan G di X itu adalah X kuadrat, maka tentukan fungsi-fungsi berikut beserta domainnya. Yang A, F bundaran G, yang B, G bundaran F, yang C, G bundaran G. Kita coba cari dari domainnya dulu. Kita cari dari domainnya dulu, yang itu adalah F di X tadi adalah akar 1 min X. Berarti kita cari domain dari fungsi F itu adalah himpunan X anggota R. Bilangan real dengan syarat fungsi Fx yaitu langsung saja ya, akar 1 min X ini itu harus ada atau terdefinisi atau bernilai real. Nah, berarti ini himpunan X anggota bilangan real dengan syarat, nah akar 1 min X ini akan ada jika bilangan di dalam akar itu lebih besar dari 0. Lebih besar sama dengan 0 atau non negatif. Nah, ini sendiri berarti X anggota bilangan real dengan syarat berarti min X-nya lebih besar dari min 1. Ingat kalau pertidaksamaan dikalikan negatif berarti tandanya menjadi berubah menjadi X kurang dari sama dengan 1. Atau dalam notasi selang berarti di sini dibuat dia mempunyai terbatas di atas di 1 dan dia mengecil tanpa batas, berarti negatif tak hingga. Ya. Oke, domain fungsi F-nya sudah dapat. Sekarang range fungsi F-nya. Nah, range fungsi F-nya itu adalah himpunan Fx anggota bilangan real dengan syarat X-nya itu adalah anggota domain F. Nah, ini boleh kalian menggunakan definisi dari fungsi inverse, boleh untuk mencari range fungsinya, bisa.
atau boleh menggunakan yang awal. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan fungsi inverse, berarti yang perlu kalian ingat fungsi f di x itu adalah y, itu ekuivalen dan mengatakan x itu adalah merupakan fungsi inverse y. Dalam artian, kalau kalian mau mencari range fungsi, itu sama saja mencari domain dari fungsi inverse. Atau domain dari fungsi itu sama saja mencari range dari fungsi inverse. Ini saja yang perlu kalian ingat. Nah, berarti kita lanjutkan ke sini ya. Sebentar. Cari charger. Nah, berarti di sini cari berarti sama dengan fungsi f x anggota bilangan real dengan syarat x anggota domain f-nya kan x kurang dari 1 ya. Ini sama seperti tadi, berarti ini sama aja dengan fungsi f x anggota bilangan real dengan syarat 1 min x lebih besar dari 0. Ini dapatnya dari sini tadi, caranya lah sama, masing-masing dikurangi 1, baru dikalikan negatif supaya dia membentuk seperti ini nanti. Baru masing-masing ruas diakarkan, berarti akar 1 min x lebih besar sama dengan akar dari 0, ya 0 sendiri. Berarti fungsi f di x anggota bilangan real itu lebih dengan syarat akar 1 min x sendiri kan adalah fungsi dx. Fungsi dx-nya lebih besar dari 0. Nah, ini sendiri dia mempunyai batas bawah yaitu 0 dan tidak terbatas ke atas, berarti di sini positif tak hingga. Nah, sekarang yang fungsi g, gx sama dengan x kuadrat. Nah, kita lihat di sini ternyata tidak ada syarat khusus yang mengakibatkan fungsi g ini tidak terdefinisi. Berarti kita katakan domain dari g itu sendiri adalah x anggota bilangan real atau bilangan real itu sendiri. Dalam notasi selang kita tulis min tak hingga sampai positif tak hingga. Dan range dari fungsi g itu berarti adalah kita ingat di sini range dari fungsi g adalah g di x anggota bilangan real dengan syarat x anggota domain f. Nah, x anggota domain f-nya tadi kan bilangan real ya, jadi tidak ada syarat khusus. Tapi kita ingat x kuadrat di sini itu adalah bilangan real, bilangan non negatif. Berarti yang perlu kita ingat x kuadrat itu adalah bilangan non negatif. Berarti ini sama saja dengan gx anggota bilangan real. Karena x kuadrat adalah gx, berarti gx-nya itu harus lebih besar dari sama dengan 0. Dalam notasi selang, berarti di sini 0 sampai positif tak hingga. Selesai. Nah, sekarang kita tinggal mencari yang A, yaitu f bundaran G. X. Nah, ingat syarat dari fungsi f bundaran G ini harus ada atau terdefinisi, yaitu range dari G diiris dengan domain F itu harus ada irisannya. Nah, kita tahu range dari G itu adalah ini, 0 positif tak hingga. Selangnya. Dan domain F itu min tak hingga hingga 1 ya. Nah, ketika kita iris, irisannya ada, yaitu 0 sampai 1 ya. Nah, karena irisannya ada, berarti kita tinggal mencari fungsi f bundaran G-nya langsung. F bundaran G di X itu sama saja kita mencari fungsi di Gx. Nah, kita ingat fungsi di Gx itu adalah X kuadrat. Berarti kita masukkan langsung, kita substitusi G di X-nya adalah X kuadrat. Nah, kita tinggal mencari fungsi di X kuadrat. Kita ingat fungsi di X itu adalah akar 1 min X. Berarti fungsi di X kuadrat, kalian tinggal mengganti X-nya dengan X kuadrat. Kalau di sini diganti X kuadrat, ini juga diganti X kuadrat. Berarti akar 1 min X kuadrat. Gitu ya. Selesai. Nah, sekarang tinggal mencari domain dari fungsi f bundaran G. Ingat, domain dari fungsi f bundaran G di sini sudah diberikan, yaitu
X anggota domain G dengan syarat G di X-nya anggota domain F. Kita tulis ya. X anggota domain tadi G dengan syarat GX-nya anggota domain F. Berarti sama dengan himpunan X anggota domain G-nya kan adalah bilangan real dengan syarat GX-nya adalah X kuadrat anggota domain F. X kuadrat anggota domain F itu kan tadi adalah lebih kecil dari 1 ya. Ya, berarti di sini lebih kecil dari 1. Oke, berarti sama dengan X anggota bilangan real dengan syarat X kuadrat min 1 ya. Kurang dari sama dengan 0. Nah, kita cari pembuat 0-nya dulu. Berarti kita faktorkan. Kita cari X kuadrat min 1 sama dengan 0. Berarti X min 1, X plus 1 sama dengan 0. Kemungkinannya ada 2, yaitu X sama dengan min 1 atau X sama dengan plus 1. Nah, kita buat di sini min 1 dan plus 1. Kita uji 1 titik saja. Kita ambil misalnya di sini ya. Titik 0. Uji X sama dengan 0. Kita masukkan ke sini. Berarti 0 kuadrat dikurangi 1 itu adalah kurang dari negatif. Berarti di sini negatif. Ini positif. Karena yang diminta adalah kurang dari 0 berarti negatif. Berarti ke arah sini. Karena di sini pakai tanda sama dengan berarti pakai kurung siku. Nah, dengan demikian berarti domain fungsi f bundaran G itu adalah himpunan X anggota bilangan real dengan syarat batas bawahnya adalah min 1 kurang dari X kurang dari 1. Selesai. Yang A. Sekarang kita bahas yang B. Yang B berarti G bundaran F. Di X. Nah, syarat dari G bundaran F di X itu ada, berarti adalah range dari fungsi F diiris dengan domain G itu harus ada. Nah, kita cari range dari fungsi F. Range dari fungsi F itu adalah 0 sampai positif tak hingga. Kemudian domain dari G, fungsi G, itu adalah min tak hingga sampai tak hingga. Positif tak hingga. Nah, berarti irisannya adalah 0 sampai positif tak hingga. Nah, karena irisannya ada, berarti kita bisa mencari G bundaran F di X. Yang artinya sama saja mencari G di Fx. Kita tahu fungsi Fx itu tadi adalah akar 1 min X-nya. Dan fungsi Gx itu adalah X kuadrat. Nah, karena fungsi Fx itu adalah akar 1 min X, berarti kita substitusi saja Fx-nya dan akar 1 min X. Nah, kita mencari fungsi G di akar 1 min X. Yang kita punya G di X itu adalah X kuadrat. Berarti untuk mencari G di akar 1 min X, berarti tinggal mengganti X-nya dengan akar 1 min X. Kalau di sini diganti dengan akar 1 min X, berarti di sini juga. Berarti akar 1 min X dikuadratkan. Ya. Akar dan kuadrat saling meniadakan, berarti 1 min X. Nah, sudah dapat. Nah, kita sekarang tinggal mencari domain dari G bundaran F. Nah, untuk mencari domain dari G bundaran F, tadi kita sudah cari. Di sini ya. Yaitu X anggota F dengan syarat X anggota domain F dengan syarat Fx-nya anggota domain G. X anggota domain F dengan syarat Fx-nya anggota domain G. Kita masukkan saja X anggota domain F-nya tadi adalah min tak hingga sampai 1. Dengan syarat Fx-nya di sini itu adalah anggota domain G.
Domain G-nya itu adalah bilangan real. Oke, dengan syaratnya fx-nya anggota bilangan real. Karena fx-nya di sini adalah akar 1 min x, berarti x anggota domain tak hingga sampai 1 dengan syarat akar 1 min x-nya itu adalah anggota bilangan real. Oh, akar 1 min x anggota bilangan real sendiri berarti ini kan sama saja mencari domain dari fungsi f ya. Kalau kita mau mencari domain dari fungsi f-nya sendiri, berarti kan domain dari fungsi f-nya itu kan sudah ada. Berarti ini sendiri sama dengan x anggota bilangan real dengan syarat x-nya itu kurang dari sama dengan 1. Atau dalam notasi selang minta hingga sampai 1. Selesai. Nah, yang C. G bundaran G di X. Nah, kalau syarat dari G bundaran G di X itu harus ada, berarti range dari G diiris dengan domain dari G itu harus ada. Nah, kita ingat range dari G itu adalah 0 sampai positif tak hingga. Dan domain dari G itu adalah bilangan real. Berarti irisannya adalah 0 sampai positif tak hingga. Himpunan terkecilnya kan. Nah, karena irisannya ada, berarti kita dapat mencari G bundaran G di X. Yang artinya sama saja kita mencari nilai fungsi G di Gx. Nah, kita tahu Gx sendiri itu adalah X kuadrat. Berarti tinggal kita ganti G di X kuadrat. Berarti sama saja karena G di X itu adalah X kuadrat. Berarti kalau kita mencari G di X kuadrat, berarti tinggal mengganti X-nya dengan X kuadrat. Kalau di sini diganti X dengan X kuadrat, berarti ini juga. Berarti X kuadrat dikuadratkan. Hasilnya X pangkat 4. Nah, kita tinggal mencari domain dari G bundaran G di X. Berarti sama dengan himpunan X anggota domain G dengan syarat Gx-nya adalah anggota domain G. Kita masukkan saja X anggota domain G-nya itu kan adalah bilangan real. Dengan syarat Gx-nya itu kan adalah X kuadrat. Anggota domain G. Domain G-nya sendiri itu adalah bilangan real. Ya. Oh, berarti karena X kuadrat anggota bilangan real, berarti domain dari G anggota bundaran G sendiri adalah X anggota bilangan real. Dalam artian minta hingga sampai positif tak hingga. Selesai. Oke, contoh selanjutnya. Di sini, jika fungsi di X itu adalah akar X dan G di X itu adalah min X kuadrat dikurang 1, maka tentukan F bundaran G. Nah, kita akan mencari F bundaran G. Kita cari dulu domain dari fungsi F-nya dulu. Akar X berarti X anggota bilangan real dengan syarat fungsi fx-nya yaitu akar X itu harus ada. Nah, syarat dari fungsi ini ada, bilangan di dalam akar yaitu X itu harus lebih besar dari 0. Berarti di sini sudah langsung kita temukan yaitu 0 sampai positif tak hingga. Selesai. Nah, range dari fungsi f-nya sama, yaitu fungsi di X anggota bilangan real dengan syarat X anggota domain F kan. Berarti fungsi f di X anggota bilangan real dengan syarat X lebih besar dari 0. Ini sama aja dengan tinggal kita akarkan masing-masing ruas. Berarti di sini menjadi akar X lebih besar sama dengan 0. Berarti 0 sampai positif tak hingga. Nah, sekarang Gx-nya. Kita cari domain fungsi
G-nya ternyata ketika kita masukkan semua nilai itu adalah masuk ya, berarti tidak ada syarat khusus yang mengakibatkan fungsi G ini tidak ada. Berarti dia adalah bilangan real itu sendiri. Dalam artian notasinya minta hingga sampai positif tak hingga. Dan range G-nya kita ingat di sini X kuadrat itu adalah bilangan non negatif, ya kan? Ya kan? Berarti kita bisa tulis fx anggota bilangan real kok fx gx ya, Ibu. Dengan syarat karena kita tahu x kuadrat itu lebih besar dari 0, ya kan? Nah, sampai sini berarti kita kalikan negatif masing-masing. Berarti di sini negatif x kuadrat kurang dari 0. Kemudian di sini gx anggota bilangan real kita kurangkan masing-masing ruas dengan 1. Berarti di sini min x kuadrat kurang 1. Kurang dari 0 kurang 1 min 1. Nah, min x kuadrat dikurang 1 sendiri kan adalah gx. Berarti himpunan gx anggota bilangan real dengan syarat gx-nya itu kurang dari sama dengan min 1. Berarti di sini dalam notasi selang dia tidak terbatas. Mengecil tanpa batas berarti minta tak hingga sampai dengan min 1. Nah, kita cari F bundaran G di X. Nah, syarat dari supaya F bundaran G di X itu ada, berarti domain dari fungsi G diiris dengan range dari fungsi E. Ibu keliru ya. Syarat dari F bundaran G itu harus ada, berarti range dari G diiris dengan domain dari fungsi F itu harus ada. Bentar, Ibu hapus. Sebelumnya benar kan? Ya, benar. Oke, benar. Oke. Syaratnya yaitu tadi range dari G diiris dengan domain dari fungsi F itu harus ada. Range dari G itu adalah negatif tak hingga sampai negatif 1. Diiris dengan domain dari fungsi F itu adalah 0 sampai positif tak hingga. Nah, kita lihat ini kan dari min tak hingga sampai min 1. Kalau kita gambarkan di sini. Yang ini 0 sampai positif tak hingga ke sana. Oh, ternyata tidak ada irisan. Tidak ada irisan keduanya. Karena tidak ada irisan keduanya, berarti ini himpunan kosong. Nah, karena dia himpunan kosong, berarti dapat kita katakan F bundaran G di X itu tidak ada. Karena tidak ada irisannya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya. Nah, di sini kita disuruh mencari F bundaran G jika diketahui fungsi f di x-nya itu merupakan fungsi dengan banyak aturan atau dengan banyak aturan domain ya. Fungsi bagian demi bagian. Fungsi di x itu akan bernilai 1 plus x jika x-nya lebih besar sama dengan 0. Dan fungsi di x itu akan bernilai 1 per x jika x-nya kurang dari 0. Kemudian fungsi di g di x itu akan bernilai x per x min 1 jika x-nya lebih besar dari 1. Dan fungsi G di X akan bernilai 2X min 1 jika X-nya kurang dari sama dengan 1. Nah, kita di sini disuruh mencari domain dari F domain fungsi komposisi dari F bundaran G. Nah, kita tahu untuk mencari F bundaran G, domain dari fungsi F bundaran G itu adalah X anggota domain G dengan syarat Gx itu adalah anggota domain F. Nah, berarti kita akan mencari X anggota domain G dulu.
berdasarkan domain G. Berarti kalau berdasarkan domain G akan ada 2 selang yang kita cari, yaitu untuk X lebih besar dari 1 dan untuk X kurang dari 1. Nah, kita cari dulu untuk X lebih besar dari 1. Yang pertama, untuk X lebih besar dari 1. Untuk X lebih besar dari 1, berarti G di X-nya itu adalah X per X min 1 ya. Nah, kalau X per X min 1, berarti ini kalau misalnya Ibu buat, Ibu modifikasi, ini kan sama aja dengan X dikurang 1, kita tambah 1 per X min 1. Toh min 1 tambah 1, 0 ya. Yang artinya ini sama aja dengan X min 1 per X min 1 ditambah 1. X min 1 per ditambah 1 per X min 1. X min 1 tak bagi X min 1 kan 1 ya. Berarti 1 tambah 1 per X min 1. Nah, 1 tambah 1 per X min 1 ini tentu lebih besar dari 1. Yang artinya lebih besar dari 0. Ya. Nah, berarti kalau kita mau mencari F bundaran G di X, berarti ini sama saja kita mencari fungsi di Gx. Nah, karena ini untuk X lebih besar dari 1, berarti Gx yang kita gunakan itu adalah yang ini. Berarti di sini fungsi di X per X min 1. Nah, karena dia X-nya lebih besar dari 1, berarti tentu dia lebih besar dari 0 ya tadi. Berarti untuk menggunakan mencari fungsi di X per X min 1, kita mencari menggunakan yang X-nya lebih besar dari 0, yaitu ini. Berarti 1 tambah X. Karena fungsi di X itu sama dengan 1 plus X, berarti kalau fungsi di X per X min 1, tinggal mengganti X-nya dengan X min 1. X per X min 1. Berarti di sini menjadi 1 plus R per X min 1. Selesai. Ini untuk yang X lebih besar dari 1. Sekarang yang kedua, yaitu untuk X kurang dari 1. Nah, untuk X kurang dari 1 mungkin Ibu buat di slide selanjutnya saja supaya lebih paham. Yang kedua untuk X kurang dari 1. Nah, untuk X kurang dari 1, berarti Gx-nya di sini yang kita gunakan adalah 2X kurang 1 ya. Yang ini kan. Gx-nya itu adalah 2X min 1. Berarti karena X kurang dari 1, berarti ini pasti tentu kurang dari 2 kali 1 dikurangi 1. Karena X kurang dari 1. Yang artinya ini akan sama dengan 2 kali 1 kan 2, 2 kurang 1, 1 ya. Berarti sama dengan 1. Dalam artian berarti di sini kita peroleh Gx-nya itu kurang dari sama dengan 1. Nah, sampai sini. Nah, karena Gx-nya kurang dari sama dengan 1, karena Gx-nya kurang dari sama dengan 1, berarti di sini sedangkan kita mau mencari F bundaran G, gitu ya. F bundaran G itu ada X lebih besar dari 0 dan X kurang dari 0. Berarti akan ada 2 syarat yang kita lihat, yaitu ketika Gx-nya berada di antara 0 dengan 1 dan Gx-nya berada di bawah 0 terkait dengan ini tadi. Ya, kita lihat satu persatu. Yang pertama, saat Gx-nya berada di antara 0 dengan 1. Ya, Gx-nya tadi kan diketahui adalah 2X min 1 ya. Berarti di sini kita masukkan 2X min 1
kurang dari sama dan 0, kurang dari sama dan 1. Kita mau mencari X-nya, berarti masing-masing ditambah 1 di sini. Berarti 0 tambah 1, 1, min 1 tambah 1 habis, berarti sini 0, maksud Ibu di sini 2X kurang dari sama dan 2. Masing-masing ruas kita bagi 2, berarti di sini setengah kurang dari sama dan X kurang dari sama dan 1. Nah, sampai sini berarti kita peroleh akibatnya untuk X-nya berada di antara setengah dengan 1, kita peroleh F bundaran G di X-nya itu sama dengan F bundaran nilai fungsi F di Gx. Karena di sini Gx-nya itu masih kita gunakan adalah dia berada di antara 0 dan 1. Berarti yang kita gunakan antara 0 dan 1 ya. Berarti Gx-nya yang kita gunakan adalah yang ini, 2X min 1. Bukan yang lebih besar dari 1, karena dia antara 0 dan 1, berarti lebih kecil dari 1. Berarti Gx yang kita gunakan adalah 2X min 1. Nah, sedangkan fungsi di 2X min 1, sedangkan untuk fungsinya, karena dia lebih besar dari 0 ya, di antara 0 dan 1, berarti kita gunakan yang ini, 1 plus X. Kita ingat, fungsi di X itu kan adalah 1 plus X. Berarti kalau kita mau mencari fungsi di 2X min 1, berarti X-nya tinggal kita ganti dengan 2X min 1. Berarti 1 plus 2X min 1. Berarti sama dengan 2X. Nah, kemudian untuk Gx yang kedua, yaitu pada saat Gx-nya kurang dari 0 ya. Kalau pada saat Gx-nya kurang dari 0, berarti di sini kita masukkan Gx-nya itu adalah 2X min 1. 2X min 1 kurang dari 0. Berarti 2X kurang dari 1, berarti X-nya kurang dari setengah. Nah, sehingga diperoleh, kita cari F bundaran G-nya. X, berarti sama saja mencari fungsi di Gx. Nah, karena tadi Gx-nya ini kurang dari sama dengan 1, berarti sama aja. Kita masih menggunakan yang Gx-nya 2X min 1. Hanya saja karena di sini kita mengambil Gx-nya yang kurang dari 0, berarti yang kita pakai adalah yang ini, 1 per X. Berarti di sini karena fungsi di X-nya itu adalah 1 per X, berarti kalau mau mencari fungsi di 2X min 1, tinggal mengganti X-nya dengan 2X min 1. 1 per 2X min 1. Selesai. Nah, dengan demikian berarti kita dapat F bundaran G di X dari ini kita peroleh. Berarti F bundaran G di X-nya itu adalah yang pertama tadi, dia akan bernilai 1 plus X per X min 1 jika X-nya lebih besar dari 1. Sama dengannya. Baru yang kedua, untuk X di antara 0 dengan 1, X-nya, Gx-nya di antara 0 dan 1, kita peroleh X-nya berada di antara 1 sampai setengah ya. Berarti kita buat di sini 1 sampai setengah. Nilai fungsinya itu adalah 2X. Dan yang ketiga, ketika Gx-nya kurang dari 0, kita peroleh X-nya kurang dari setengah. Dan kita peroleh fungsi komposisinya adalah 1 per 2X min 1. Selesai. Nah, itu untuk fungsi komposisi. Nah, selanjutnya, untuk fungsi eksponensial, di sini didefinisikan sebagai fungsi di X itu sama dengan A pangkat X. Dengan A-nya di sini itu harus bilangan positif.
dan A-nya itu tidak boleh sama dengan 1 untuk X anggota bilangan real. Nah, bentuk khusus dari fungsi eksponensial yaitu dengan menggantikan A dengan bilangan Euler atau E, di mana fungsi f di X itu sama dengan E pangkat X. Nah, yang dikenal dengan fungsi eksponensial natural, di mana E itu nilainya 2,71 sekian-sekiannya. Nah, kalau dalam grafik seperti ini, dia bentuknya. Oke, selanjutnya fungsi logaritma. Nah, fungsi logaritma merupakan inverse dari fungsi eksponensial. Nah, misalkan A-nya lebih besar dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1, berarti ketika kita mengatakan X sama dengan A pangkat Y, berarti ekivalen dengan mengatakan Y itu adalah A log X atau log AX. Nah, dalam hal ini, domain dari fungsi f itu adalah X anggota bilangan real dengan syarat X-nya di sini harus lebih besar dari 0. Nah, bentuk khusus dari logaritma yaitu dengan menggantikan bilangan A-nya dengan bilangan Euler. Biasanya berarti kalau kita tulis itu fx sama dengan L log X yang kita baca dengan ln, logaritma natural. Ln-nya biasanya. Logaritma natural X. Nah, sama. Syaratnya adalah X-nya lebih besar dari 0. Nah, ini bentuk logaritma ketika A-nya itu lebih besar dari 1, seperti itu, berarti dia naik ke atas. Ketika A-nya kurang dari antara 0 sampai 1, berarti dia turun ke bawah. Nah, fungsi selanjutnya ada di sini fungsi terakhir, yaitu fungsi trigonometri. Nah, kita perhatikan di sini ada sebuah lingkaran dengan jari-jari adalah 1. Lingkaran dengan jari-jari adalah 1. Nah, kemudian terdapat suatu titik, yaitu titik, ambil saja titik A dengan koordinat di mana aksisnya adalah X dan Y yang berada pada lingkaran. Nah, ini dia. Nah, kita namakan saja di sini titiknya B ya. Nah, di mana jarak antara O dengan B itu adalah X satuan. Dan jarak antara A dengan B itu adalah Y satuan. Dan jarak antara OA, karena di sini adalah lingkaran dengan jari-jari, adalah 1, kita katakan aja lah R. Nah, di sini sudut T itu adalah sudut yang terbentuk dari sumbu X positif dengan ruas garis OA, yaitu ini. Ini sudut T. Nah, nilai dari sudut T itu bernilai positif jika arahnya berlawanan jarum jam. Dan jika senilai atau searah jarum jam berarti bernilai negatif. Nah, besar sudut ini selalu dinyatakan dalam satuan radian. Hubungan radian dengan derajat yaitu pi sama dengan 180 derajat atau 1 derajat itu sama dengan pi per 180 radian. Nah, misalkan T itu merupakan bilangan real yang menentukan titik A, X, Y, maka sin T itu adalah Y dibagi dengan R. Dan cos T itu adalah X dibagi dengan R. Nah, suatu fungsi itu dikatakan fungsi periodik jika terdapat bilangan positif T, sedemikian hingga fungsi di X ditambah T itu adalah sama saja dengan fungsi di X. Untuk setiap X anggota dari domain F, bilangan positif terkecil dari T itulah yang disebut dengan periode dari fungsi F. Nah, besar satu lingkaran itu sama dengan 2pi. Maka sudut T ditambah 2pi dan T menyatakan posisi titik A yang sama di lingkaran. Sehingga sin T ditambah 2pi itu sama dengan sin T. Dan cos T ditambah 2pi itu adalah sama dengan cos T. Jadi fungsi sinus dan fungsi cos di situ merupakan fungsi periodik dengan periodenya itu adalah 2pi. Dan fungsi sinus itu merupakan fungsi ganjil karena sinus dari negatif T itu sama dengan negatif sin T. Dan fungsi cos itu merupakan fungsi genap atau cos negatif T. Sama dengan cos T. Nah, kita lihat di sini domain dari fungsi kosinus itu adalah antara negatif
tak hingga sampai positif tak hingga. Sedangkan range-nya di sini, ini kan kita lihat dari sini saja, -1 sampai dengan positif 1. Di mana tadi periodenya adalah 2pi. Seperti itu. Sama seperti sin T dan cos T ya. Dia mempunyai domain yang sama, yaitu negatif tak hingga sampai tak hingga, range-nya juga berada di antara -1 dengan 1. Bedanya kalau cos 0 itu adalah 1, kalau sin 0 itu adalah 0. Nah, ini fungsi-fungsi trigonometri yang lainnya. Ada tangan T, itu adalah sin T per cos T, kemudian sekant T itu adalah 1 per cos T, baru kotangan T itu adalah cos T per sin T, baru kosekant T itu adalah 1 per sinus T. Nah, ini grafik-grafiknya. Kita lihat di sini grafik dari fungsi tangan T itu adalah domainnya itu semua adalah X anggota bilangan real. Kecuali dia tidak bernilai positif, dia tidak mempunyai nilai di pi per 2, kemudian di 3pi per 2, kemudian di 5pi per 2, dan selanjutnya. Dan range-nya itu berada di antara min tak hingga sampai positif tak hingga. Periodenya kita lihat di sini, periodenya adalah pi. Nah, sama untuk grafik fungsi kotangan juga seperti itu. Grafik fungsi kotangan dan fungsi sekant sama, cuma bedanya di sini kita lihat kalau domainnya itu dia di pi per 2, kemudian di pi per 2 ya, pi per 2, oke. 5pi per 2. Itu tidak terdefinisi. Dan di sini range-nya kita lihat di sini, range dari fungsi sekant T itu dari -1 ya, range-nya itu dari -1 sampai kita lihat di sini dia membesar. Mengecil tanpa batasnya berarti -1 sampai min tak hingga. Dan di sini dari 1 sampai positif tak hingga. Sama seperti fungsi kosekant. Kosekant juga -1 sampai tak hingga untuk range-nya. Sedangkan dia tidak bernilai di X sama dengan pi, kemudian di 2pi dia tidak mempunyai nilai. Seperti itu. Ya, demikian untuk fungsi, berarti Ibu anggap untuk materi fungsi selesai. Untuk selanjutnya berarti kita akan membahas tentang materi limit